Kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa, kita akan kembali terhubung dengan rekan kami Goldi Gumilang di Jombang, Jawa Timur. Goldi, saya ingin menanyakan mengenai proses penangkapan tadi. Apakah sempat terjadi penolakan dari pihak pesantren? Terlebih tadi ayahanda dari tersangka sempat berbincang dan masih enggan untuk menyerahkan anaknya ke pihak kepolisian. Baik Prima, benar sekali memang dari pihak Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang ini santri dan juga ada beberapa simpatisan menghalangi proses penangkapan dari MSAT ini. Dimulai tadi sempat pada pukul 8, pihak dari Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang datang untuk melakukan penangkapan paksa di lokasi saya mengabarkan ini. Dan tadi ketika ingin masuk ke dalam pondok pesantren, para santri dan juga simpatisan yang berjumlah kurang lebih ada ratusan ini duduk mengaji dan juga berdoa di depan pintu gerbang. Kemudian diberikan waktu kurang lebih 1 jam dari pihak kepolisian untuk memberikan waktu kepada para santri itu untuk berdoa dan juga mengaji. Namun setelah 1 jam proses dari mengaji maupun berdoa tersebut dilakukan, namun tak urung dihentikan dari pihak pondok pesantren. Akhirnya dari pihak kepolisian memaksa masuk. Akhirnya terjadi bentrokan antar kedua belah pihak, antara polisi dan juga dengan santri maupun simpatisan di pondok pesantren Sidikiyah ini. Selain itu juga dalam proses bentrokan tadi terdapat satu anggota pihak kepolisian yang terluka dan pada pagi hari tadi sudah dilarikan ke rumah sakit di daerah Ploso Jombang ini. Selain itu, dari ayahanda ataupun bisa dibilang sebagai pengasuh di pondok pesantren Sidikiyah ini, atas nama Kiai Mukhtar Mukti, memang enggan memberitahu posisi dari MSAT. Maka dari itu, polisi membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam untuk akhirnya dapat mengamankan tersangka yang akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dapat kami gambarkan, untuk pondok pesantren ini sendiri, luasannya kurang lebih 5 hektar. Dan menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan kesulitan dari petugas untuk menemukan posisi dari MSAT ini sendiri karena luasan dari pondok pesantren ini dan juga banyak bangunan maupun ruangan-ruangan yang ada di dalam pondok pesantren. Dan tadi tepat pukul 23 lebih atau pukul 11 malam akhirnya dari tersangka mau untuk menyerahkan diri. Jika kita kilas balik, memang kasus dari pencabulan yang menimpa seorang santriwati ini yang dilakukan oleh MSAT yang sebagai anak kiai ini memang menyita perhatian publik. Apalagi memang ini kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan dilakukan di pondok pesantren yang tentunya ini bersinggungan dengan norma-norma seperti itu. Selain itu juga pada tahun 2019 MSAT ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan pemanggilan dari pihak kepolisian. Namun panggilan tersebut tidak diindahkan MSAT. Hingga pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2022 seluruh berkas sudah lengkap dan sudah dinaikkan ke tahap kedua. Namun dari MSAT ini tidak enggan menyerahkan diri. Akhirnya pada Januari juga MSAT ini ditetapkan sebagai DPO. Dari pihak kepolisian sudah melakukan penangkapan secara humanis atau secara baik seperti itu kepada tersangka, namun memang tidak mau tersangka menyerahkan diri. Akhirnya proses penangkapan paksa dilakukan selama 2 kali pada Minggu dan Kamis hari ini. Prima. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali nanti informasi mengenai kasus penangkapan tersebut. Kami akan segera kembali usai jeda.